Ngomong-ngomong nih, Chef Reza penghasilannya berapa sih? Kalau boleh tahu, kepo. Karena aku sebagai teman juga nggak tahu nih. Ya, kalaupun aku nanti berhenti YouTube, itu dia karena aku sudah tidak punya waktu lagi. Karena sudah tidak banyak waktu lagi ya, bukan karena bukan karena netizen ya. Boleh cerita nggak sih suka dukanya menjadi seorang YouTuber itu seperti apa? Itu dulu nih yang pertama. Nimbrung ya. Nimbrung istilahnya. sengaja, itu kan nggak ada kerjaan. Ya. Sengaja nyari komen jelek untuk nimbrung. Happy for this moment. Welcome to the family, Reza Inland. Hai guys, welcome back to Reza in Holland. Ini hari Sabtu. Ini hari Sabtu dan kita mau. Ini bukan hari Sabtu, ini hari hari apa Jumat. nih? Hari Jumat kita mau mukbang nih, masakan Indonesia. Kalian lihat di sini ada sambal terasi, terus juga ada ikan asin, Ikan asin sepat ya. Terus kalau di Bengkulu kita bilangnya ikan asin sepet ya. Terus kalau ini ada ikan apa nih? Ikan makrel. Jadi ini makrel yang sudah diasap. Yang sudah diasap sama ini ada nugget. Chicken nugget. Dan ini ada apa nih? Ini namanya sprouches. Sprouches ya. Jadi sprouches ini adalah sejenis kayak kol. Kayak anak baby call gitu Baby ya. call. Kelihatan ya semuanya. Kayak baby call gitu. Dan Sini. ada kerupuk. Makan nggak lengkap terus tanpa aku kerupuk. juga punya Mungkin ayam fillet Ayam fillet gitu. yang sudah digoreng pakai tepung terus tinggal dipanasin doang sama ada lalapan juga ya. Waduh. Ada lalapan. Nala Evo gue. Oke, jadi ceritanya nih kita mau mukbang sambil ngobrol-ngobrol ya. Betul. Biasanya kan selama ini netizen yang bertanya atau Chef Reza yang bertanya. Nah sekarang sambil makan. Biasanya gitu, Ya. kalau bikin vlog berdua aku yang bertanya gitu ya. Nah kali ini kan aku mewakili netizen ya. Oh, Aku kamu mau mau nanya. Kayaknya ambil sendok dulu deh bentar dulu. Jadi dari kemarin tuh sebenarnya aku udah niatan pengen ngajak Nunung mukbang. Oke, dan baru tercapai hari ini ya. Bukan, terus setelah itu aku dengar Dudu punya rencana hari Jumat ini dia mau ke Amsterdam, mau ketemu sama temennya. Jadi Iya. aku pikir ya udahlah, minggu depan aja. Makanya aku udah beli tomat kemarin, udah beli segala macam. Terus tiba-tiba jam 9 lewat, jam 7 malam, Jam 7 malam lah. si Dudu ngomong gini, aku udah selesai nih ketemu sama teman aku udah pulang. Iya. Dan oh ya udah kebetulan aku juga udah selesai kerja. Ya udah akhirnya kita barengkan satu kereta terus aku ngomong berduduk kita makan yuk mukbang sambil bikin vlog. Ikan asin. Dan ini oh my goodness. Oh my god. Nah, Jadi sambal terasinya tadi dapat terasi dari Bengkulu. dari Bengkulu dari Udah bismillahirrahmanirrahim. sumpah. Itu dahsyat banget sumpah. By the way, Ya. kan Chef Reza kan udah lama nih bermain YouTube nih ceritanya. Desember Jadi kemarin coba. 2 tahun. 2 tahun, udah 2 tahun, wow. Ya. Jadi udah 2 tahun nih. Boleh cerita nggak sih suka dukanya menjadi seorang YouTuber itu seperti apa? Itu dulu nih yang pertama. Kalau misalnya Ya, kayak ini. kan ada netizen komennya kadang-kadang kan ada yang jahat, ada yang baik. Tuh. Jadi sukanya duka dulunya apa dukanya dulu? Dukanya dulu kali ya. Berarti kan baru kita senang-senang. Mungkin pengorbanan waktunya. Nah, 2 tahun lalu gue punya YouTube, pulang kerja jam 8 malam kan sampai di rumah. Ya, itu bisa langsung main sama Nala, Kerupuk sama Pak. sama Tommy, ya kan? Terus? Dulu masih ada Tommy. Terus bisa banyak waktu untuk main media sosial, ya. Kayak ngeliat story teman atau ngintipin story siapa gitu, terus itu ya. Sekarang kan waktu udah nggak ada, ya. Tidur baru jam 12 malam, paling cepat. Biasanya sampai jam 1, kadang pernah sampai jam 4 pagi, ya. Karena ada kendala internet dan segala macam. Jadi otomatis juga dan kalau jalan-jalan sama teman, kurang bisa menikmati. Iya. Karena apa? Karena kita fokus bikin YouTube, ya, kamera. Jadi kalau kamera udah di tangan kita udah nggak fokus ngobrol sama temannya. Karena Makanya, dia diperkosa waktu judulnya. ya, karena selain
kita bikin konten ya, kita bikin juga gurauan teman-teman. Karena kan ada banyak bahasa yang nggak boleh masukin. Kita namanya juga kalau kumpul sama teman kan, semua bercandaan yang tidak pas ya. Itu harus dipikirin juga. Karena anyway orang kalau bercanda juga harus melihat situasi ya. Ya, namanya juga bercanda kan ya. Tuh, terus waktu aja sih sebenarnya dukanya, pengorbanannya itu. Dukanya jadi demi kalian semuanya bisa menikmati tontonan yang indah-indah. Chef Reza tuh benar-benar waktu dikejar tayang ya, diperkosa waktu loh. Tapi demi kalian semuanya. Biar kalian juga bisa kayak jalan-jalan online, bisa tahu resep-resep masakan dan mendengar cerita-cerita seru dari Chef Reza juga gitu kan. Tapi lucunya ya, dukanya juga ada nih juga. Ada lagi nih. Karena aku nganggap ini. Oh ya. Contoh, besok aku mau ke UK. Oh pasti bagus nih vlognya ya. London segala macam. Mungkin karena image yang sudah dibangun bahwa aku tuh masak. Ya, kulineran. Jadi kalau aku ke ini dulu. Kalau aku jalan-jalan tuh agak boleh. Peminatnya agak kurang yang nonton. Mungkin hanya orang-orang yang suka traveling gitu yang akan nonton. Oh gitu. Iya. Karena mereka identiknya tuh Reza tuh udah masak gitu. Masak gitu ya. Dapur makan gitu. And then. Terus anak-anak aku menganggap oh ya, kalau aku masak ini bakal rame nih nonton. Ternyata enggak gitu. Jadi tapi lu nggak pernah kecewa karena hal itu juga? Enggak lah, enggak. Cuman ya jauh aja dari ekspektasi. Ada niatan nggak sih kayak capek begini mulu, pengen berhenti aja di YouTube, ada nggak perasaan seperti itu? Bukannya sering dengar. Ya sebenarnya sering dengar sih, cuman kan netizen kan pada nggak tahu. Jadi kita pengen dengar langsung dari. Sebenarnya kalau ditanya ada niat pengen berhenti ya, aku pernah ngomong. Kalaupun satu saat aku berhenti dari YouTube, itu bukan karena tidak ada yang nonton. Ya. Aku nggak peduli yang nonton itu mau 1 orang, ya. Aku tidak ada sama sekali yang nonton, aku nggak peduli ya. Karena tujuan aku tadi, aku pengen punya kenang-kenangan nanti dari tua. Itu tujuan aku utama bikin YouTube ya. Bukan pengen terkenal atau bukan apa-apa. Terus aku nanti kalau aku udah tua, aku bisa ngeliat apa sih yang sudah aku lakukan di masa muda aku gitu ya. Nah, itu tujuannya. Kalau orang zaman dulu kan ngeliat kan foto album, ya kan. Nah, kalau aku nanti bisa lihat di YouTube gitu. Jadi kalau aku maksud tadi adalah aku pernah niat ngomong gini. Kalaupun aku berhenti dari YouTube, jadi bukan karena penonton, tapi lebih karena aku sudah tidak punya waktu lagi. Oke. But it's gonna happen one day. I hope not ya. Aku berharap enggak gitu. Karena sesibuk apapun juga aku tetap berusaha. Kadang-kadang kayak gini loh. Oh ya besok udah hari ini udah Senin ya. Udah tayang, udah wah lega nih ya. Malam Senin ya. Lega nih besok udah tayang. Beban berikutnya ada lagi. Oh ya, Rabu harus tayang lagi nih. Berarti Selasa aku sudah punya bahan gitu. Gitu. Jadi memang dikejar-kejar waktu. Kalau menganggapin netizen ya. Menganggapin netizen kayak ini loh, aku pernah dapat komen yang menurut aku itu udah terlaluan banget ya. Ya apa itu? Yang bikin sakit hati banget. Ya, karena aku menganggap itu urusannya udah ke Tuhan dan segala macam. Pertanyaan adalah kapan sholatnya gitu. Oke. Nah, Terus? Nah aku Direspon nggak? Aku respon. Apa? Bilangnya apa? Ibadah aku antara aku sama Tuhan. Iya, itu kan urusan kita manusia sama Tuhan. Terus ngapain sekarang? Oke, sekarang aku bisa bikin konten aku lagi sholat ya. Atau aku lagi sedekah. Itu udah bukan ibadah lagi gitu ya. Bagi aku ya, prinsip orang beda-beda lah. Prinsip aku ya, udahlah kalau aku sholat, kalaupun aku puasa, itu urusan aku sama Tuhan. Belum tentu diterima juga orang yang itu adalah personal life kita. Iya, itu udah antara lu sama Tuhan lah urusannya gitu. Bukan urusan manusia gitu. Benar. Dan nggak perlu juga aku ngomong, guys aku stop dulu ya, aku mau sholat, tapi ternyata aku di belakang ketawa-ketawa ketawa dibohongin lu. Kan nggak enak gitu, ya udahlah. Well, berikutnya. Kan banyak yang bilang nih kadang-kadang sombong banget sih DM nggak pernah dibalas.
Emang gitu? Aku tuh orangnya paling pertama waktunya nggak ada dulu. Waktunya nggak ada. Waktunya benar-benar nggak ada untuk ngebalas DM. Karena aku tuh sistem kerja di Belanda sama di Indonesia itu beda. Ya. Iya benar sih. Di Indonesia kita masih bisa Hahaha handphone ya. pakai telepon. Kalau sini kan nggak bisa. Ya. Kerja gitu ya. Kerja harus fokus kerja gitu ya. Terus dan DM itu numpuk gitu, bukan 1, 2, 10 atau 20. Satu kali bikin Insta story aja yang masuk tuh banyak gitu, DM-nya banyak gitu. Jadi gimana mau ngebalasnya? Dan kadang-kadang pas giliran lagi ada yang beruntung nih DM-nya Nah. dibuka, ya ngomennya nggak penting. Ya enggak, dibalas kadang-kadang kenapa ya ada yang dibalas gitu? Kadang-kadang gue lagi nih lagi megang handphone ya. Terus ada notification apa sih? Ya, gitu. Iya notifikasi yang masuk, terus ya udah otomatis aku buka aja langsung gitu, nggak ada waktu gitu, istilah kata. Nambah lagi yuk. Gitu mana sih? Terus kan ini kita udah masuk 2023 ya. Ya. Ada resolusi nggak? Mungkin ada apa lagi nih? Mungkin impian-impiannya atau bucket listnya Chef Reza ke depannya. Mungkin untuk ke depannya boleh dibocorin dong. Aku nggak mau tinggal di comfort zone. Oke. Aku nggak mau jalan di tempat yang sama. Jadi aku pengen berkembang ya. Oke. Dalam hal apapun ya. Oke. Kayak YouTube, ya untuk karir gitu. Aku nggak mau yang dulu. Ini belum dimakan loh, Du. Ini kita boleh dong Tuh. di pontel-pontel. Oh, di pontel. Ambil satu. Ambil satu di atas buat. Ya. Udah satu sama. Terus masalah karir juga gitu. Aku nggak mau yang cuma stuck di tempat gitu ya. Aku pengen ada kemajuan entah tuh. Bakal kerja di mana itu, dan itu tidak menutup kemungkinan loh. Ya enggak ya. Ini kan bukan cuma hobi, kita cari duit ya. Benar-benar. Ketika ada tawaran lebih bagus, Why not? why not? Oke. Ini ya, jujur aja. Oke. Sekarang gini deh, kamu kerja ya, kamu nyaman dengan pekerjaan kamu gini-gini. Ini bukan cuma masalah uang ya. Kalau terus kamu merasa nggak nyaman di situ, entah lingkungan, entah pekerjaannya. Terus tiba-tiba ada yang nawarin pekerjaan lain yang lebih oke dan tempatnya lebih nyaman lagi buat kamu, pasti kamu pindah dong. Enggak. Ya, why not? Nggak munafik kan? Iya sih, aku pun kalau dapat tawaran seperti itu aku juga mau. Sedu ai. Jadi emang kedepannya nggak mau stuck di comfort zone dan Nah, kalau nggak- aku dia sepertinya masih pengen lebih banyak more experience lagi dalam hidup. tuh, Jadi aku itu. pengen punya masih ya pengalaman aku merasa pengalaman aku belum banyak, jadi aku pengen dia mengeksplor. Siapa tahu nanti aku bisa kerja di Di mana lah ya? di mana lah. Entah di kapal pesiar kayak Iya benar-benar. Berlayar dong. belayar, entah di catering pesawat terbang kayak Nobody knows. nobody knows. Jadi ya segala kemungkinan masih aku buka. Iya benar. Bukan berarti aku akan stuck satu tempat aja. Oke, nice. Terus ada planning dan rencana untuk balik ke Indonesia? Ada. Enggak. Aku nggak planningnya gini. Pengen nanti kalau udah cukup tabungannya ya, 6 bulan di Indonesia, 6 bulan di Belanda. Ya. Saat musim dingin di sini aku ke Indonesia, terus udah musim panas, aku balik ke sini lagi. Rencana seperti itu loh. Bolak-balik gitu ya? Iya. Oke. Ada loh. Well, kan kalau dilihat nih, secara finansial kan Chef Reza udah oke banget ya kehidupannya di sini. Alhamdulillah, bukan oke banget. Ya, oke lah, dahsyat gitu. Enggak lah, itu kan menurut orang yang melihat secara Kacamata mereka masing-masing. Nah, tapi tapi semua itu kan ada proses awalnya, kerja kerasnya gimana. ya, soalnya kalau saya nongkrong di sini atau pergi-pergi ya, naik transportasi, kadang-kadang masih suka ngedumel juga karena kalau dihitung-hitung ke rupiah,
aduh ini kok mahal banget ya gitu. Nah ngomong-ngomong nih Chef Reza penghasilannya berapa sih? Kalau boleh tahu kepo, karena aku sebagai teman juga nggak tahu nih. Yang mana? Dari YouTube. Oh YouTube. Ya. Tadi kan niat aku kan gini ya, bikin YouTube kan bukan untuk cari duit ya awalnya. Oke. Terus emang ini pedes banget loh. Ini pedes banget tuh Bang. Dan sekarang alhamdulillah dikasih rezeki ya. YouTube-nya banyak yang nonton, ada yang suka gitu. Ada yang nunggu-nunggu, dan situ aku dapat duit ya. Sejujurnya kalau ditanyain berapa banyak, aku nggak bisa bilang nominal. Cuma Minum dulu. pedes banget loh. Emang pedes banget, tapi aku doyan pedes. Oh, Cuma dari penghasilan YouTube aku sejujurnya ya, itu bisa menghidupi anak yatim, janda. oh, Sejujurnya ini amazing loh. ngehidupin anak yatim, ngehidupin janda. Berarti banyak loh itu. Banyak. Ya, Iya, banyak ada keceplosan terus akhirnya. bisa sekolahin orang, bisa ingat nggak dulu gaji pertama aku itu kemana? Oh ya, titipin ke aku buat donasi ke masjid. Masjid. Ya kayak gitu-gitulah dulu. Ya, Kalau aku nikmati yang aku nikmati sendiri nggak. Aku tahu ini titipan. Bukan. Ini adalah pekerjaan kedua aku, ya. Jadi aku pikir gini ya. Kenapa Tuhan kasih aku rezeki kedua? Mungkin rezeki pertama udah kamu keep untuk pribadi kamu, ya. Rezeki kedua ini adalah jatah orang lain yang harus diberikan. Yang mengalir lewat tangannya Ya. Reza. Terus kayak tadi bilang itu sombong lagi, enggak? Apa? Ya kayak ada donasi Al-Quran, di masjid apa, donasi apa gitu. Terus jadi duit YouTube itu banyak kesana larinya. Iya, I see. Doing something good ya. Ya. Yang orang nggak perlu tahu, tapi Kalau aku udah cukup, dari gaji aku udah cukup. ya, sometimes kita perlu sharing cerita seperti ini bukannya untuk dibilang sombong atau apa, enggak sih. Maksudnya ya kita sharing cerita aja supaya bisa jadi motivasi juga untuk teman-teman gitu, bahwa kalau kita dapat rezeki juga duitnya bukan hanya untuk senang-senang ya. Nah, jadi kalau pikir kalau rezeki itu dibagi ya, dibagi sama orang itu insya Allah nanti panjang ya, mudah rezekinya. Semakin mudah kita memudahkan urusan orang lain, nanti Tuhan juga akan memudahkan segala urusan kita. Aku percaya itu. Betul. Karena dulu aku ada di posisi yang ya ketahulah hidup aku kecil gimana dulu. Ya. Jadi itu tadi ya aku ya kesana tadi duitnya. Pokoknya bisa hidupin janda, ya, bukan menghidupin maksudnya membantu. Nah, bisa Ya. helping people ya, helping each other ya. Itu kesana duitnya. Dan Jadi untuk kalian yang nonton juga itu rezekinya juga dari kalian, pahalanya juga dapat. nah abang kalian juga nih yang biasa dapat rezeki banyak, jangan lupa bagi-bagi. Nggak, tapi yang nonton juga dapat pahala loh, Du. Ya? Karena mereka nonton kan otomatis kan dapat dari YouTube kan narik tuh pulsanya, ada duitnya tuh ya. Ngerti nggak maksudnya? Oh iya, benar. Ya, dan otomatis Kalau penghasilan YouTube itu dipergunakan juga untuk hal-hal baik, berarti pahalanya ngalir juga sama buat yang nonton ya. karena aku ngomong gini ya. Kalau aku untuk gaji aku cukup untuk pribadi aku. Aku bisa bayar rumah, bisa bayar asuransi, bisa bayar ini, bisa bayar itu. Berarti ya benar. Udah cukup lah, Du. Makanya kalau kata orang munafik lu nggak cari duit, emang awalnya nggak cari duit. Awalnya hobi. Karena nanda, ancis bolang. Iya. Ya. Terus makanya kalau misalnya pun juga satu hari mereka nggak nonton juga aku akan tetap jalan. Aku tetap akan jalan. Ya. Jadi Chef Reza akan tetap memberikan tayangan terbaik buat kalian semuanya yang ada di rumah. Insya Allah. Ya. Diusahakan. Mulai nonton 1 atau 2, tetap do the best. Ya. Enggak sih? Ya. Makanya aku sekarang 2 tahun tetap bertahan walaupun aku sibuk. Sebenarnya aku tetap bertahan karena tujuannya tadi itu bukan yang kan banyak tuh yang punya YouTube.
2 bulan 3 bulan hilang gitu. Ya. Ya kan? Ya. Setengah tahun hilang gitu. Karena niatnya tadi mungkin Mut-mutan ya. bukan, karena niatnya tadi mungkin yang nanti gue punya YouTube, gue bakal punya duit banyak, gue punya YouTube bakal terkenal gitu. Jadi dia kayak musiman ya. Tapi justru yang dari iseng-iseng malah konsisten. Aku nyuruh Dudu bikin YouTube ini dari teman-teman dari tahun lalu. Udah capek ngomongnya, udah lah, biarin aja lah. Ya nggak ngerti ya ngumpulin niat untuk bikin YouTube itu sumpah loh. Dia hebat sekali loh. Padahal aku kalau misalnya mau bikin konten itu banyak banget. Everyday hidup aku tuh penuh drama pemirsa. Jadi kalau mau bikin konten tuh the best banget sebenarnya. Tapi ini sejujurnya Apa? enak banget loh. Gue mau coba ini dong. Ambil lah, enak Du. Percaya enak. Ini cabai disambelin, ayam disambelin. Sambal diayamin. Ini coba ikan ini ya. Enak Du. Enak ya. Udah bilang. Kalau orang Bengkulu itu paling kuat makan ikan ya. Karena dia daerah laut. Enak loh. Ya kan? Aduh sih deh. Nasinya sedikit aja, pokoknya ini dihabisin. Habis sama kita berdua aja nih. Aduh. Habis deh. Lebih jahat netizen daripada itu komennya. Mana? Komen apa? Komen pedes banyak. Ada yang ngomongin gue nggak? Belum. Ada. Ada yang ngomongin aku? Ada. Apa dia bilang? Perasaan tuh vlog yang nggak ada hubungannya sama lu dulu. Tapi Ngomongin lu. ngomongnya apa? Duduk mah enak, makan tidur, Makan tidur gitu. berak, nggak ada kerjaan. Nah, terus, So what? Enggak lah. enggak. Ya aku bilang ini jawabannya. Duduk kan kesini tujuannya liburan. Dan aku bawa Dudu kesini karena jasa Dudu banyak sama aku ya. Mulai dari awal YouTube, Dudu yang bantu promosi. Tuh, dengerin. Jadi aku Terus buku, Dudu yang pernah mampir sampai Jakarta. sama naik ojek tahu. Nah, terus Dudu ngurusin orderan. Terus awal-awal YouTube, Dudu yang bikin story. Ya banyak lah pokoknya ya. Nah, Belum lagi kita sharing-sharing kehidupan dan lain-lain ya. Many things. jadi Oh, Dudu kesini bukan untuk jadi babu. kenapa sih kalian itu julid banget sama aku? Bukan kalian dua, satu orang dulu. Ada satu orang ya? Satu orang. Why? Kenapa sih komennya begitu jahat sekali? Karena gue kesini mau happy. Mau liburan, mau main ketemu teman, ya kan? Yang biasanya Chef Reza ke Indonesia, sekarang aku yang kesini. Dah, tapi biarin aja lah. Oh ya biarin aja, Biarin aja. Aku juga gitu suka ada beberapa komen jelek. Kita ngomong Tapi aku ngomong gini ya. Kenapa nggak harus marah dengan komen yang jelek dulu? Pertama, kita nggak tahu siapa di balik nama itu. Sana namanya Mawar. Ya. Dasar lu gini. Oh hidung, masalah hidung aja deh. Nah, coba aja. Itu gimana? Masalah hidung. Hidungnya di silikon ya segala macam gitu. Terus kan itu kan bahasanya. Terus anggaplah Ibu Mawar. Pertama, aku nggak tahu itu nama aslinya Mawar atau Melati atau bunga Kamboja atau bunga tai ayam, ya kan? Dan kita juga nggak tahu di balik nama itu adalah laki-laki, perempuan, ya. Itu siapa ya? Entah siapa, umurnya berapa, Ya. Kita nggak tahu dia tinggal di mana. Terus kenapa kamu sakit hati? Benar. Ya. Kecuali orang datang ke gua ngomong, lu belagu lu gini, gue bisa lawan, Ya. ya, gue bisa membela. Tapi kalau orang yang cuma sekedar nama doang, karena apa sih namanya adalah itu, Ya, siapalah pokoknya. ya istilah apalah, ya, terus ngomongin kita mesti tersinggung. Ngapain? Kecuali, Res, ini alamat gua gini. Kalau mau ketemu ayo, gue jabanin. Iya benar. Kalau ada terlihat wujudnya, oke. Tapi kalau nggak terlihat wujudnya, Jadi, ya untuk apa? Orang mau ngomongin apa aja, tapi kecuali tadi ya, yang Iya. satu masalah kapan ibadah ya, kapan sholatnya. Nah, itu mah personal life orang kayaknya. Nah. Kita juga nggak perlu tahu. Kita juga hidup kalau kita gimana ya? Itu tuh urusan
manusia sama yang di atas, jadi kita nggak perlu kepo-kepoin hal yang seperti itu. Ya bisa jadi orang yang sering nongkrong tiap hari nggak tahu sholatnya rajin, kita nggak pernah tahu. Atau ada orang yang sibuk-sibuk tapi masih punya taking time untuk. Terus ada mungkin sebagian orang ya. Terus kenapa juga nggak perlu sakit hati tuh dengan komentar jahat ya, komentar nggak baik. Yang nonton vlog 1000, yang komentar jahat 3 orang. Selebihnya yang mungkin dari 1000 orang tuh nggak semuanya komentar, ya mungkin 50 orang komentar. Kan buktinya dari yang sekian ribu itu banyak yang sayang. Kenapa fokus sama yang jahat gitu, komentar jahat gitu? Iya. Terus hal-hal seperti itu kan tergantung kita juga ya, mau menerima, mau ditelan atau enggak. Enggak, aku mah pagi-pagi baca komen, oh ini, oh ini, ya udah itu aja. Cuman ingat aja nih, oh ya nama ini, terus pernah komen di mana kan ketahuan tuh, ya kan? Atau dia bikin akun palsu hanya untuk menghujat. Dan lucunya apa coba? Mencari orang yang menghujat di situ nimpain. Oke. Tadi gini ya, gue bikin sambal ya. Sekarang sama terasinya nggak enak. Dicari itu yang orang yang komennya negatif, nimpal di situ. Lagi ya. Ditimpalin di situ. Nimbrung ya. Nimbrung istilahnya. Sengaja. Nimbrung. Itu kan nggak ada kerjaan. Ya. Sengaja nyari komen jelek untuk nimbrung. Ya. Ngapain coba? Itu nggak penting banget sih. Ya. Hanya cari terus. Itu julid. Ya, itu julid ya. Terus yang berkomentar tuh tidak ada hubungannya dengan vlog yang dibikin. Seadanya apalah. Kita lagi jalan-jalan dan dibahas makanan apa gitu. Yang pokoknya nggak ada hubungannya. Cuma nimpalin orang yang itu. Jadi dan kita juga harus mikir gini loh. Tidak semua orang yang nonton itu ngomong gimana ya? Udah deh, pokoknya yang komen-komen begitu juga kerjaannya pasti cuma main handphone doang juga. Kayak maksudnya hidupnya juga belum tentu lebih baik dari kita yang ngomongin seperti itu. Bukannya jahat ya, tapi kadang-kadang itu kan cuma nama. Iya. Apa yang sakit hati? Iya. Iya kan? Lu diem aja, sama ketawa aja. Ada satu tuh orang ngomong gini, ibu, sampai aku balas tuh. Ibu mau ngomongin apa aja? Aku nggak peduli, ya. Ngebatut aja bu, ya. Gitu kan. Ibu mau ngomongin saya A sampai Z, hidup saya tetap begini, hidup saya bahagia, hidup saya tetap maju, ya. Nah, ibu yang menghujat belum tentu maju hidupnya. Iya. I don't care. Bye deh pokoknya ya. Bye pokoknya. Di 2023 udah deh pokoknya kita tetap maju terus ke depan. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan. Tapi satu lagi dulu ya. Apa? Satu lagi. Kalau yang YouTube-nya ini yang orang-orang yang maksudnya kalau mau ngehujat gue tuh laki gitu, mau ngehujat tuh nggak kena gitu. Iya, udah. Berarti komenan Anda kurang dahsyat ya. Iya. Misal, nggak kena gitu. Lebih baik datang gitu ya. Datang. Timpuk batu kayak atau apa kayak itu lebih oke lagi. Ngajakin ribut ya. Ya gitu. Ribut yuk. Kenapa? Gue nggak suka sama lo gitu. Iya. Terus lagi juga komen masak-masak kok yang menghujat itu kayak nggak pantas banget. Udahlah jangan nonton, kalau nggak nonton nggak nonton gitu. Ya tapi ya begitulah ya. Namanya hidup ya, ada yang suka dan tidak suka. Dan kadang-kadang orang tidak suka itu dia tidak punya alasan yang kuat. Ya. Itu yang jadi pelajaran juga buat aku gitu kan. Maksudnya aku juga hidup ada juga kan yang nggak suka gitu kan. Kadang kita bingung, dia nggak sukanya kenapa ya? Nah, ya kalau kita cari tahu nggak ada alasan yang kuat mereka nggak suka kita tuh kenapa tuh nggak ngerti. Saudara bukan, siapa bukan, udah tangan kita benar. Kita tidak bisa menutupi 1000 mulut di luar. Udah biarin aja, orang yang suka sama kita alhamdulillah. Toh yang suka akan tetap tinggal, yang tidak suka akan pergi. Jadi hidup itu kan seperti itu ya, datang dan pergi ya. Ya betul. Aku kayak daun aja, jadi kalau udah tua dia bakal jatuh gitu. Kehidupan juga gitu dong. Ya? That's life. Yang baru akan datang gitu ya. Ya. Saya itulah pokoknya itu hukum alam seperti itu. Ya. Jadi datang pergi, yang nggak suka toh nanti lama-lama capek ya, toh yang dihujat juga sakit kagak, berkurang rezekinya juga kagak, berkurang nikmatnya juga kagak. Ya betul. Ya kan, gaji jalan terus tiap bulan, jadi dipikirnya mungkin gua hujat nih supaya dia nggak dapat duit dari YouTube, aku masih ada kerjaan. Ya itu dia tadi ya, makanya orang nggak suka juga. Nggak ada alasan yang jelas juga dia nggak suka sama kita. Yang penting kan kita baik-baik aja. Kan nggak nyakitin orang. Iya. Kan ngasih itu tadi kalau suka silakan nonton, nggak suka ya
cari aja yang lain. Yang penting kita hidup harus selalu berbuat baik kepada siapapun. Kalau nggak bisa berbuat baik untuk orang lain, berusaha untuk berbuat baik untuk diri sendiri. Kenapa? Jaga lisan. Ya betul. Ya, lisan dijaga itu berbuat baik itu gratis loh. Ya, gratis banget, nggak pakai biaya. Tapi sudahlah, kita ngomong macam-macam juga kan nanti yang di bawah juga bakal menghujat. Ya, udahlah, tetaplah seperti itu ya. Ya, jadi no matter what happen, life must go on. Benar. Dan buat semuanya penggemar Chef Reza juga nih, buat teman-teman semuanya di rumah, semuanya juga aku doain kalian sehat-sehat selalu. Semoga kita sukses selalu juga. Amin. Dah, pokoknya baik-baik Sukses aja. untuk semuanya pekerjaan, Ya, betul. rumah tangga, bahagia ya. Benar. Terus semuanya. orang-orang yang bikin dosa, Ya. Bumi makin tua, Ya. ya. Kalau kita berbuat baik hari ini, kita akan dapat balasannya. Kalau kita berbuat jahat juga akan seperti itu, ya. Minum dulu. Belum ada yang nonton vlog kita, tapi sepertinya udah ada yang ngomongin kita ya. Kayaknya. Oke. Dan Udah habis. tangannya Dan- udah panas. Udah Tangannya panas. Kita ketemu lagi di vlog berikutnya, di mukbang berikutnya. Nanti kita ajak Marlon sama Irfan. Iya, boleh. Oke. Oke. Kita tutup dulu ya vlognya. Dadah. Sampai jumpa. Be happy for this moment. Welcome to the family as I am alive.